We know that Quintus Haterius Antonius existed in Rome several decades before. Halo semua, apa yang tergambar dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Roma? Ya, semua benar. Hanya saja kali ini kita akan membahas tentang sebuah tempat hiburan di Roma. Hiburan yang sebenarnya tidak harus dibuat menjadi hiburan. Hiburan ini adalah sebuah bangunan yang dibangun pada zaman Romawi kuno, yaitu Colosseum adalah salah satu keajaiban dunia kuno yang paling ikonik dan merupakan simbol kekuatan serta kehebatan kekaisaran Romawi. Bangunan ini dibuat sebagai tempat hiburan yang sangat kontroversial. Lalu bagaimana sejarahnya? Oke, sekarang duduk yang manis, jangan lupa ngopi, dan ayo kita makan biskuit. Maksudnya ayo kita bahas. That was deeply offensive and deeply troubling. Romawi kuno, tahun 4 Kaisar, Year of the Four Emperors, 69 Masehi, dikenal sebagai tahun paling bersejarah dalam sejarah Romawi kuno. Periode ini ditandai dengan kekacauan politik setelah kematian Kaisar Nero, di mana 4 kaisar Galba, Otto, Vitellius, dan akhirnya Vespasian saling merebutkan kekuasaan dalam waktu singkat, sehingga terjadi pergantian kaisar secara berurutan, yaitu Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus. Kenapa tidak pakai pilkada ya? Games was a fundamental part of being a successful emperor. His predecessors had. Dengan perebutan kekuasaan ini menimbulkan ketidakpercayaan rakyat tentang kekuatan dan kekuasaan Romawi, sehingga Kaisar Vespasian kemudian yang memenangkan konflik lalu mendirikan dinasti Flavia. Untuk mengembalikan kewibawaan kekaisaran Romawi, maka Kaisar Vespasian berniat membuat sebuah monumen sebagai simbol kemuliaan dan kekuatan Romawi. Maka dibangunlah sebuah bangunan yang diberi nama Colosseum. Pembangunan Colosseum dimulai pada tahun 72 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Vespasian dari dinasti Flavia dan diselesaikan oleh putranya Titus pada tahun 80 Masehi. Lokasi Colosseum dipilih secara simbolis, dibangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan bagian dari kompleks istana pribadi Kaisar Nero, Domus Aurea. Dengan membangun Colosseum di atas reruntuhan istana Nero ini, Vespasian bermaksud menghapus kenangan buruk dari rezim Nero yang sangat tirannik serta memperbaiki citra pemerintahan kaisar biar lebih dekat dengan rakyat, maksud beliau. Dengan kapasitas hingga 50.000 penonton, Colosseum digunakan untuk berbagai acara hiburan seperti pertarungan gladiator, pertunjukan hewan liar, eksekusi publik, dan bahkan pertempuran laut buatan. Colosseum sendiri memiliki bentuk oval dengan panjang 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 48 meter. Struktur ini terdiri dari 3 tingkatan utama yang dibangun dengan batu travertin dan beton. Bagian luar Colosseum dihiasi dengan deretan lengkungan yang didukung oleh pilar-pilar Dorik, Ionik, dan Korintian yang mencerminkan keahlian arsitektur Romawi kuno. Di bagian dalam, Colosseum memiliki sistem tempat duduk yang terorganisir dengan baik. Penonton dibagi berdasarkan kelas sosial, dengan tempat duduk terbaik di dekat arena diperuntukkan bagi kalangan bangsawan dan pejabat tinggi. Di bawah arena terdapat jaringan kompleks lorong di ruang bawah tanah yang dikenal dengan nama Hippogeum. Hippogeum ini digunakan untuk menyimpan hewan dan peliharaan dan peralatan yang diperlukan untuk pertunjukan, serta menyediakan jalur keluar masuk bagi para gladiator. Pasti lorong yang sangat ngeri. Pertunjukan di Colosseum biasanya sangat spektakuler dan seringkali berakhir dengan kematian para peserta. Pertarungan gladiator adalah acara yang paling populer, di mana para pejuang yang biasanya terdiri dari para budak, tawanan perang, atau kriminal bertarung sampai mati untuk hiburan publik. Selain itu, untuk lebih lengkapnya, Anda tonton saja film Gladiator.
Kemudian ada pertunjukan hewan liar seperti singa, harimau, dan gajah. Seni diadakan untuk menunjukkan kekuatan dan kekayaan Kekaisaran Romawi dalam menangkap dan mengangkut hewan dari berbagai belahan dunia. Ya, para korban tahanan, budak, dan sejenisnya diadu dengan binatang-binatang buas tersebut. Kalau menang, alhamdulillah, bebas. Tapi kalau kalah, innalillah, jadi santapan hewan liar beliau-beliau tersebut. Terdakwa kejahatan berat dihukum mati di depan ribuan penonton. Pertunjukan yang sangat menghibur. Pertunjukan lain yang tidak kalah menarik adalah rekonstruksi pertempuran sejarah dan pertempuran laut, di mana arena diubah menjadi kolam besar dengan mengisinya dengan air untuk menciptakan simulasi pertempuran laut. Tentu pertunjukan yang sangat hebat, seperti kalah mungkin game online. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, Kolosium mengalami berbagai perubahan fungsi dan nasib. Selama abad pertengahan, bangunan ini digunakan sebagai benteng, tempat tinggal, dan bahkan sebagai tambang batu untuk bangunan-bangunan lain di Roma. Sebagian besar bagian luar Kolosium rusak akibat gempa bumi dan penjarahan material oleh penduduk setempat, atau mungkin juga diambil oleh orang-orang untuk dijual. Tapi Anda tidak usah khawatir, jika ada niat dan tentunya duit. Jika mau ke Roma, pembunuhan yang berkedok hiburan itu sudah tidak ada lagi. Kolosium saat ini menjadi salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia dan menjadi destinasi wisata utama di Italia. Setiap tahun, jutaan wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan keajaiban arsitektur ini dan merasakan atmosfer sejarah yang kaya di sekitarnya. Silakan Anda berkunjung ke sana, tapi kalau Anda punya uang tentunya.